warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Ketika salam, doa dijawab dengan salam, doa, semangat, insya Allah suasana penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan, gitu. Jawab salam ketika semangat itu senang, saya itu, gini apa boten? Karena memang assalamualaikum, mugi-mugi panjenengan sedaya kaliyan Gusti Allah diparingi slamet dunyane lan slamet akhirate. Amin. Ini kok separuh tok suarane. Amin ya rabbal alamin. Tak ulangi. Jenengan kalah semangat kali kula lho. Niki wau kula mriki numpak pesawat. Assalamualaikum, mugi-mugi panjenengan sedaya kaliyan Gusti Allah diparingi slamet dunyane lan slamet akhirate. Wa rahmatullahi lan mugi-mugi panjenengan sedaya kaliyan Gusti Allah diparingi rahmat. Rahmat niku pitulung Gusti. Wa barakatuh lan mugi-mugi kalian Gusti Allah panjenengan sedaya diparingi barokah. Mugi-mugi barokah umur, barokah sehat, barokah keluarga, barokah majelis, lan mugi-mugi barokah rezeki. Allahumma. Coba tak tanya ibu, Bu, barokah niku sadari napa? Zadal khair. Ayo. Tambahi kebahagiaan. Sing digowo pengajian waktu niku lho nggih. Niku napa? Barokah. Berkah barokah niku beda napa mboten? Lho kok saged beda? Berkah, barokah beda napa sami? Sami mawon. Cuma bosone jenengan dibeda-beda nih, berkah terus dicincin nggih, lebokne kresek, wangsul gitu. Dum sak keluarga niku namine diarani barokah ki sami, Bu. Gitu. Terus kira-kira perlu panjenengan apa barokah? Tambahi kebahagiaan. Al barokatu tuzidukum fi ta'ah. Ketika kula lan panjenengan sedaya bendinten nggih tambah sae, tambah manfaat, tambah istiqomah dalam beribadah dan kebajikan, tambah meningkat ketaatannya kepada Gusti Allah, itu namanya barokah. Karo tanggane akur rukun guyub niku jenengan saged dugi ngriki niku barokah. Kuat, sehat, kali sak langkah rong langkah dereng mesti nyampe. Makanya jenengan bersyukur hadir di sini termasuk barokah. Alhamdulillah. Nanti saya sebelum tak lanjut ibu bapak, nanti ceritanya itu saya kolaborasi itu namanya gabung ya. Ada ilmu kesehatan, ada ilmu agama. Terus nanti terakhir tak kasih sesi tanya jawab. Catat. Kalau misalnya jenengan mau tanya di pengajian koyo ngoten niku, insya Allah tanglet niku namanya tanglet. Tanya itu namanya tanya. Tapi kalau sudah saya masuk mobil jenengan tok-tok, wonten apa Bu? Kula badhe tanglet niku namine konsul. Satu kali konsultasi 100.000. Makanya makin jenengan tanglet mawon sing kata lumayan. Gitu. Kalau saya ngaji itu tak kasih kesempatan tanya, yuk jenengan tanya. Ora usah isin-isin, gak usah malu-malu ya. Karena nanti saya juga judulnya insya Allah judul sederhana dan suasananya begini masuk nanti. Syukron hamdalillah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaquna rahimakumullah.
Al-Mukarramin, para yai, para guru, sedaya yang hadir, Bapak Ibu, Bunyai, Ustazah, hadirin yang hadir pada malam hari ini yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap panitia matur nuwun sanget sampun bersama-sama di sini menghadirkan saya juga. Ini adalah amanah. Mudah-mudahan sedayani tetap diparingi sehat walafiat, sedayani tetap diparingi seperti tadi saya sampaikan kebarokahan selalu. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan gariban junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu antusias, begitu sangat berharap, satu, kita ini semua ingin diakui menjadi umat beliau Rasulullah. Yang kedua, ingin mendapatkan syafaat beliau Rasulullah. Dan yang ketiga, kelak mudah-mudahan masuk surganya Gusti Allah beserta beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Boleh ikut tangannya seperti ini. Saya tak kasih ilmu kesehatan. Setuju loh. Nggih. Mangke lek boten-boten tangane, boten diparingi tuntuman lho kali panitia. Ayo tangan Ibu. Ikuti setuju. Oke, kata-kata saya. Kesehatan memang bukan segala-galanya. Ayo. Kesehatan memang bukan segala-galanya. Tetapi tanpa badan yang sehat, segala-galanya tidak ada artinya apa-apa. Sehat tidak sehat, senang tidak senang, bahagia tidak bahagia, bahkan sukses tidak sukses, semua tergantung diri kita masing-masing. Teko awake dhewe la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum. Kitalah yang menata, kitalah yang hati-hati, kitalah yang merawat, kitalah yang menjaga. Yang namanya bahasa Madura, orang adalah Madura enggak? Ada Madura? Kalau nggak ada ya saya ini. Gitu? Wah berarti aku ki menang dewi aku. Bahasa Maduranya itu adalah the man proposes but God dipossess. Ngerti? Kita ini wajib berusaha, wajib berikhtiar, berupaya, diimbangi dengan doa yang sungguh-sungguh, selebihnya tawakaltu ala Allah. Jangan pernah berpikir, wah ini takdir pancen nih, usahanya ora ono, dumune ora ono, moro-moro langsung takdir. Paham nggih? Tuh. Jadi panjenengan termasuk nanti ilmu kesehatan pun juga akan kembali ke situ. Semua ada ikhtiar, ada usaha, ada upaya, kemudian doa sing temenan, selebihnya tawakaltu Allah, bertawakal kepada Gusti Allah. Kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an, Allah punya kehendak, Allah punya keinginan, Allah pun yang punya kun fayakun, terjadilah maka akan terjadi. Bahasa Maduranya nothing impossible, tidak ada yang mustahil. Napa? Mustahil. Iki paling jadane wis entek nyamuk ya. Lah aku ngomong mustahil kok mustahil. Si tatang nanti jadane napa ta sih wonten napa telas. Lah kok nadai nyamuk. Nada aku ngamuk, langsung biar tidak panjang lebar kali tinggi karena nanti ada sesi tanya jawab, Saya punya judul
Ini usianya berapa kira-kira? Ada yang 40 tahun ke bawah? 1-2 tahun. 50 tahun ke bawah? Loh, kok aku dewi yang sing sangkung? Umurku sih selawe loh, Bu. Yo berarti aku alhamdulillah paling nom dewi di kene. Paling nom dewi, paling ganteng dewi bisa. Oke, lanang. Iki Kanjeng. Judul saya adalah bahagianya seorang lansia. Paham? Kula tanglet. Kira-kira menurut panjenengan sing rumangsa bahagia niku di saat nopo? Ayo Bapak SC, Bapak SC. Jenengan rumangsa bahagia tuh di saat nopo? Sehat. Wis langsung masuk jawabannya. Ketika badan kita sehat. Ibu bapak yang belum kenal saya memang kelihatan begini ya, jelas ya, nggak usah perkenalan tentara loh. Angkatan Darat, saya dinasnya setiap hari di rumah sakit TNI Angkatan Darat Birawa Bakti. Kalau dari Embong Brantas arah Rampal tengah-tengah kanan jalan. Itu namanya rumah sakit Birawa Bakti. Dan saya posisinya ada di rawat inap. Jadi saya setiap hari kumpul sama orang-orang sakit. Tepatnya saya alhamdulillah jabatan saya kepala rawat inap. Saya dekat sama apotek, farmasi. Orang-orang yang sedang antri obat, antri obat banyak begitu, dipanggil Tuan Fulan, panggil Pak, ini 3x1, yang ini 2x1 ya Pak pagi sore, yang ini sebelum makan ya Pak setengah jam dikunyah, yang ini Pak yuk, yang ini disuntikan insulin ya Pak. Tadi ya kok sakresek, ya Allah, sakresek dibayangkan. Di otak saya muncul pertanyaan, iki saja nih Bapak iki ngombe obat iki sampai kapan ya? Tuh, nggih apa nggih? Panjenengan akan pertama merasa bahagia itu apabila badan kita sehat. Kepengen sehat? Pengen tahu caranya? Pernah ke Hongkong? Kalau nggak pernah ke Hongkong tak kasih tahu Bu, ini rahasia loh ya. Cukup panjenengan mawon ya, rahasia. Jenengan belum pernah ke Hongkong, ada ilmu orang Hongkong, orang yang penyakitnya banyak, bahkan penyakitnya reno-reno. Kata orang Hongkong, orang itu mokhong. Loh, protes meneh. Bu, orang Hongkong bilang mokhong. Kenapa? Loh, protes. Gak pernah ke Hongkong protes. Jenengan pernah ke Hongkong apa dereng? Lagu lagi dereng Bu. Kalau mokong itu ini loh Bu, mokong. Loh, apa lagi? Bokong itu yang main film namanya Sudil Bokong Bu. Mereka protes, okay? Jadi ternyata kepengen sehat gampang. Satu, ayo atur yang namanya pola-pola sesuai dengan tuntunan beliau Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti saja tuntunan beliau. Satu, pola makan beliau. Salah satunya adalah jenengan jujur, biasa makan nasi dulu baru buah, namanya cuci mulut, atau buah dulu baru makan nasi? Buah. Tenanan, Kak ngapusi. Bahasanya lagi kula mamriyen Pak, telas rong piring niku namine cuci mulut. Itu gampang Bu. Imam Al-Ghazali menyampaikan beliau Rasulullah dahar buah riyen baru kemudian makanan berat. Tapi ternyata kita itu sudah jauh dari beliau Rasulullah. Kalah dengan ilmu orang Jawa namanya kulina. Napa? Yes, sing ngatur kula terserah kula. Lambi-lambi kula kok dengan protes. Oke? Tuh, makanya ada istilah ayo roba sing kulina
lina kurung mesti bener, sing bener ayo dikulinakan. Yang biasa belum tentu benar, yang benar sesuai tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo dibiasakan. Salah satunya pola makan, yang kedua pola pikir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pola pikirnya menggunakan ilmu reframing, kembali, frame membingkai. Reframing itu adalah membingkai kembali dengan pola pikir yang tepat sehingga yang negatif menjadi positif. Artinya zuhudon apa husnudon? Ayo. Mikir. Ya kok takut salah jenengan lo. Kalau berprasangka baik apa namanya? Kalau berprasangka jelek? Rasulullah selalu berprasangka baik, namanya husnudon. Aku dirasane wong-wong, alah bapak iku alah elek. Jano wae. Gak usah tukaran. Nggih, paling kesel karena PD, engko tensi naik, ujung-ujungnya set. Si. Set. Sing banter set. Setruk. Kok isu? Napa? Ngerti setruk? Nggih, sing on merah ada esnya lho, Bu seger. Setruk. Ini kenapa? Loh. Setruk niku sing pasir niku lho. Iya, tuh ya. Pola makan, pola pikir, kemudian pola istirahat 6 sampai 8 jam malam hari panjenengan harus diusahakan bisa tidur. Minimal 6 jam. Kalau terlambatnya jam 10. Jangan sampai biasa kulino kula niku tileme jam 12 dalu, jam 1 dalu. Hati-hati, kalah jenengan. Wis kerjane nemen nggih. Mantu niku wangsul sik jagongan. Awake kesel, boten tilem, loro kata, wis gak nyekel duwe niku namine rem. Gitu. Lek tiyang remuk niku seneng napa seneng? Sinten niku tiyange? Teng mriki wonten. Baik, tidurnya harus matikan lampu. Ayo, bingung toh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membiasakan diri dengan lampu dimatikan. Ada apa? Di otak ada namanya kelenjar pineal. Dia memproduksi hormon melatonin. Apakah hormon melatonin itu? Hormon melatonin itu memberikan sehat, memberikan kuat, imun tubuh meningkat, gak gampang sakit apabila tidurnya lampu dimatikan. Tapi hormon melatonin itu tidak bisa bekerja, tidak bisa diproduksi oleh kelenjar pineal di otak itu apabila tidur kita selalu menggunakan lampu. Pembuktiannya gimana? Tidur siang hari tambah jamnya tambah suwi turuni tambah remek awake kira mboten. Yuk sampai tanya turun. Ora awake abu pada. Gitu. Karena tidur siang hari itu ada cahaya. Kalau sudah ada cahaya, piyambake gak tambah sehat, masih tileme berjam-jam, tetapi tambah remuk. Buktikan itu. Apalagi tidurnya pagi hari, ileng. Saya itu kadang-kadang kalau puasa Ramadan hari pertama, hari kedua, yo gak iso dolanan tonggo, turu kabeh. Gitu. Iki apa sahuri apa langsung rong piring, kesel ngantuk apa piye to? Ternyata itu karena kebiasaan kita tidur di pagi hari. Ingat, sholat duha itu pagi apa siang apa malam? Pagi. Allahumma inna duha wal baha wal jamala jama wal quwwata quwwa wal qudrata qudrah
dan lain sebagainya. Ya Allah, sesungguhnya waktu Tuhanmu, keagunganmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, penjagaanmu ya Allah. Jika rizkiku di atas langit, tolong turun. Jika dalam bumi, tolong keluar. Jika sulit, tolong mudah. Jika haram, tolong halal. Jika jauh, tolong dekat. Ya Allah, berizki kepada hamba, keluarga hamba seperti rizkinya orang yang soleh. Dengan nanti sholat Tuhan apa betul? Makanya kalau senang bu, kalau ngerungnya jenengan kok dumune apal sedoyo. Nggih, alhamdulillah. Pola makan, pola pikir, pola tidur, pola aktivitas, ojo gunakno ilmu aji mumpung. Paham nggih? Enggak usah dibahas nggih. Mumpung ono waktu, mumpung ono sing ngongkon, mumpung ono rezeki, mumpung akhirnya gak suwe awake pun. Yang terakhir ada 5, pola makan, pola pikir, pola istirahat, pola aktivitas. Yang terakhir napa? Ada yang bisa jawab? Yang terakhir ojo kakean. Ulangi, ojo kakean. Allahumma ja'alni syakuran, ya Allah jadikan hamba orang yang pandai bersyukur. Syukuri mawon. Nggih, syukuri mawon, jangan banyak mengeluh, ngersul. Nggih, ngersul loh, dan jangan banyak sing aneh-aneh. Orang itu yang badannya cepat remuk, cepat sakit, banyak komplikasi, itu salah satunya karena awal itu kakian pola. Paham nggih? Kemudian yang kedua, merasa bahagia di saat usia sepuh niku nopo kira-kira? Ayo. 1, badan sehat. Yang kedua, kenapa? Soke? Tidak ada jaminan. Wong nyekel duit akeh, nggak ada jaminan. Percaya nggak percaya? Duit akeh, duit titik same mawon. Saestu. Mbah buyut kula sanjang kula riyen. Lek jedinge ombo, pecerene ombo. Lek jedinge ciut, pecerene gak percaya, kula gak percaya. Maksudnya napa, Mbah Buyut? Ibu-ibu kita ceritani duwe duit 10.000. Budal nang pasar arepe tuku ulek-ulek. Bismillah, niat engsun tuku ulek-ulek seharga 10.000. Masuk pasar, monggo Bu piringi, monggo Umi niki lho cangkiri, monggo Umi niki lho kambini gitu. Kira-kira jenengan demak-demek napa langsung teng ulek-ulek. Ora kira demak-demek. 10.000 kok, gitu. Niki langsung duit 10.000 kok demak-demek. Gara-gara nyekel duit 10. Yang kedua, nyekel duit 500.000 budal nang pasar. Bismillah, niat engsun tuku ulek-ulek nang boti kono di pojok muri dhewe ya. Tapi nggawa duit 500.000. Ya napa kira-kira? Munyer. Wangsule nggawa 3 krek. Iling sore, mana bujuku teko, aku tak gawe sambel, ulek-ulek gak dituku. Boleh 3 kresek dibuka gak tuku. Jadi semua itu kembali kepada diri kita. Tidak ada jaminan. Anak saya tuh berhasil Pak, daftar tentara, lulus pendidikan, daftar polisi, lulus, pengen jadi dokter, lulus dan sebagainya. Ada jaminan orang tua bahagia? Belum tentu. Saya kemarin bilang begitu banyak orang tuh. Ketika anak saya sukses, Pak sukses bagaimana jadi pejabat? Belum ada jaminan. Di sana anaknya dari pejabat, tuntuman sembako, tuntuman duit gitu, diviralkan, difoto, di selfie, divideokan. Wong tuane ngarit loh. Kata apa kata? Tuh, putih dia nih. Wonten teng mriki. Boten. Yang kedua, panjenengan merasa bahagia di saat usia tua adalah
Allahumma ja'alni syakuron, bersyukur dalam kondisi apapun. Aku kok uripku koyo ngene ya alhamdulillah. Kok melarat dibanding tonggoku alhamdulillah. Loroku kok tambah akeh alhamdulillah. Gusti Allah maringi napa mawon alhamdulillah. Ingat, Allah tidak selalu memberi apa yang kita minta, tapi Allah memberi apa yang kita butuh. Allah tidak selalu memberi apa yang kita harapkan, Allah memberi yang terbaik buat kita. Ojo kakian ngersulah. Kudu kata-kata alhamdulillah. Yang nomor 3, singkat-singkat mawon. Tolong siapkan pertanyaan nanti ya. Yang nomor 3, panjenengan merasa bahagia di usia tua, apa kira-kira? Ayo. Sehat. Balik mana sehat? Yang nomor 1 sehat. Yang nomor 2 bersyukur dalam kondisi apapun. Yang nomor 3 terakhir, apabila mempunyai anak yang soleh dan solihah. alhamdulillah. Itu jawabannya. Ketika orang tua punya anak keturunan soleh, solihah, dia sudah sepuh tua renta ya Allah. Ajal niku gaib ya Allah. Ajal niku rasane panjenengan ya Allah. Sewaktu-waktu sawaya-waya dipundhut ya Allah. Kula ikhlas, kula sampun siap, kula yakin anak kula soleh soleha, anak kula ndongaken kula ya Allah. Anak kula niku pasti berbuat kebajikan, pasti manfaat, pasti beribadah. Kan ngoten to? Tapi ketika punya anak budal sore gak pamit, muline isu-isu karo mabuk, jenengan kira-kira siap apa mboten? Ya Allah, kula sampun siap. Kula yakin mangke anake tangga kula sing ndongaken kula ya Allah. Kan ngoten to? Gak kira. Jadi monggo, gimana caranya? Singkat. Gimana caranya agar anak-anak kita soleh soleha? Gimana caranya? Tak kasih pancingan. Anak lahir dalam sebuah teori tabula rasa. Mr. John Locke mengatakan anak lahir seperti kertas bersih putih polos tanpa coretan dan noda apa-apa. Oke? Nanti siapakah yang mencoret? Siapa yang mencoret? Orang tuanya. Belum tentu, bingung wis jawabannya. Loh, iki kok gak bener iki kok aku disalah nih. Orang tua belum tentu. Kenapa? Jawabannya yang benar adalah yang memberikan coretan kertas putih polos itu adalah sang pengasuh. Bapaknya kerja jauh, ibunya kerja jauh, titip nonang bayi. Sinten sing maringi coretan? Bayi. Anak dititipkan sama pembantu di rumah, sinten sing maringi coretan? Tetapi dalam kebijakan kedua orang tua. Setuju? Tak kasih kunci, kepengen yugane soleh solehah. Kepengen apa boten? Siji, belajar cerdas, pinter, hebat, bijak, bermain layangan. Tahu? Bermain layangan. Tahu kira? Tarik wayai ditarik panjenengan tarik, wayai diulur panjenengan ulur. Tapi ternyata kakak kakian panjenengan ulur. Contoh, ibu masak umbah-umbah kakian penggawean, anak HP janteng gitu. Akhirnya lek wis anak itu main-main HP, diceluk gak ngrungokne, dikongkon gak panggah meneng, anak disalah nih, ini pembuatan. Sing ngajari sinten? Ini terjadi nih. Ya, ini terjadi karena panjenengan sering seperti itu. Ayo tak kasih contoh. Punya anak kecil seperti ini. Engkau jajan butuh sing sehat. Oleh melo ibu gak apa-apa, tapi gak oleh tuku A, B, C. Ternyata iya bu, melok. Setelah di depan toko, anak ngerengek pengen beli jajan-jajan itu sehat. Di situ banyak orang jagongan. Dengan tumbasaken apa boten?
Saken izin. Duh, gitu. Niki jujur nih. Ternyata panjenengan tumbasaken gara-gara wedi izin nang wong. Habis itu anak jenengan sakit, masuk rumah sakit. Paling orang-orang tuh bilang gini, "Walah anak itu diem itu sakit di ICU rumah sakit." Gini apa mboten? Sakno. Sing susah sinten? Panjenengan ulur. Kakean ulur. Jadi anak kepengen pribadinya mateng, pribadinya bagus, ngikuti syariat Islam, menjadi anak yang soleh soleha satu. Ayo cerdas, pinter, bermain layangan. Wayah ditarik, tarik. Le, iki wis adzan, budal nang masjid, budal nang musala. Ngoten lho, Bu. Nggawe hari Ahad. Jangan sampai tukaran bapak ibu sing ibuke arep nggawe, Allah mumpung anakku yo liburan. Hati-hati jenengan. Jenengan nggawe isu, gak boleh nggawe le wis awak wayahe budal sekolah. Salah. Sing bener yen apa? Le iki salat subuh. Masih yo tanggale abang, merah, liburan, tetap anak pasti tangi karena punya tanggung jawab sholat subuh. Paham kira-kira? Yang kedua, kepengen anak soleh soleha, gimana caranya? Wong tua gambarani anak, wong tua niku fotokopini, wong tua cermini, kepengen anak soleh soleha, wong tua kudu soleh lihat, gini apa nggih? Bapak ini budal orang langgar bapak kesel di rumah ini lunggu-lungguan. Kira-kira anak budal. Saya buktikan di Malang ada musola, anak kecil-kecil ruame Pak. Sampai Pak RT saya bilang kita buat TPA saja loh Pak. Anak-anak banyak kasihan kita ajari ngaji, ajari apa saja. Buat TPA Pak. Saya mikir sebentar dulu, anak-anak ini lihat dulu 1 minggu 2 minggu, ternyata ucul setuju. Ucul, kenapa kok ucul di musola? Karena tidak pernah didampingi oleh bapak ibunya. Di jalan tok melok, bapak gak tahu sholat berjamaah, anak berjamaah cuma sedino tok, hilang itu. Karena orang tua tidak pernah memberikan contoh. Paham? Setuju? Jadi panjenengan kalau ingin anaknya soleh kepengen, bapak ibunya harus menjadi orang yang soleh soleha. Yang ketiga terakhir, kepengen anak-anak kita soleh soleha, tahu caranya? Omongan sama hati selalu positif. Tidak ada kata-kata, walah Pak, anakku tambah nuwakal Pak, anakku tambah tahu. Hati-hati, itu adalah doa. Saya buka praktek di rumah. Pasien saya itu kan ibunya bawa anak-anak, gitu. Ketika dia punya bawa anak, ngambil pensil saya, ngambil buku saya, teriak-teriak. Ibunya bilang, ngapunten, anakku udah tahu, bener Pak. Gak boleh. Paham gitu? Apa yang terucap dalam hati termasuk itu adalah doa. Saya tak bongkar rahasia saya. Bapak ibu saya adalah orang melarat, hidup pas-pasan, kekurangan bahkan. Saya cuma satu kunci saya dulu. Saya selalu taat kepada bapak ibu saya. Saya itu jam model saya. Dan alhamdulillah bapak ibu saya tidak pernah terdengar suara elek. Kau ini kalau dadi apa to lele? Gak ada. Ngerti? Selalu dengar yang baik. Saya ngamuk, bapak saya bilang, le, anak soleh gak boleh ngamuk loh, soleh. Ibu saya bilang, le, anak pinter gak boleh nangis, pinter. Jenengan sowan ke kiai kula nyuwun amalan yai. Kan gini apa sih Bu? Kula kepengen, nih kula yai, anak kula kok tambah tua, blek yai. Coba bayangkan. Gak boleh curhat ke kiai kepengen anaknya gak dablek, tapi tambah dablek gara-gara dumone panjenengan. Yai kula pengen amalan jenengan kang gini apa Bu? Kula kepengen anak kula soleh-soleha. Itu aja kata-katanya, nggih. Ayo robah kata-kata sing elek termasuk hati selalu positif.
positif. Saya bersyukur sekali, saya bukan berbagi ini, Bapak Ibu saya orang miskin, orang melarat, kekurangan, tapi saya sudah sangat bersyukur. Dan saya mendengar sendiri tidak pernah ada kata-kata elek Bapak Ibu saya, selalu positif. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kasih kesempatan sesi tanya jawab, monggo tangleto bebas, ya. Saya turun nih. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya kapok. Ayo, Bu, pendidikan laut kenapa? Loh, mikir. Kalau jenengan nggak masih nunggu waktu, boleh nggak saya tanya? Panjenengan, kalau saya tanya, saya ini orang nggak ngerti kesehatan misalnya, Bu, tensi normal niku pinten? Ayo jawab. 120. Tuh, ya toh. Ini loh Pak, enaknya ilmu kesehatan, tahu ya? Enaknya ilmu kesehatan. Jadi kamu mau tanglet. Tensi itu ada atas, ada bawah. Namanya medisnya sistol, bawahnya diastol. Sistol itu saat jantung berkontraksi bekerja. Diastol yang bawah saat jantung relaksasi nyantai. Nilai atasnya berapa? 100 sampai 140. Mau 100, mau 110, 120, 130, 140 itu normal. Bawahnya berapa normalnya? 60 sampai 90. Boleh tahu kan? Loh, saya sengaja sama beliau Pak Faruji ini kan bolo mulai zamannya tangsi. Jangan khawatir, saya lingkungan sini hafal Bu. Beliau ini hafal saya di tangsi lama saya. Ini mak saya ini. Ini makan saya, ini mak saya. Saya kalau Jumatan mandi di rumah mak, dikasih makan dulu Pak, kasih makan kopi sama mbah. Kopinya nggak tanggung-tanggung, gelasnya besar, ada pegangannya itu, kental, yuk enak tapi Pak. Saat Jumatan ngerumuni khotbah itu ya melek. Kopi ini kental, mak ini, masalah. Itu mak saya itu, Ayo tanya. Paham? Baik. Umpama sering dikaten itu pengaruh makanan atau kecapean? Sering apa? Dikaten. Baik. Sebentar. Likaten. Tak buka kamus saya. Di rumah sakit tuh dikaten. Ini jangan mau. Keram. Ya, satu dijawab Bu, namanya keram Bu. Baik. Ayo saya cerita antara kolesterol dengan asam aurat. Paham? Kolesterol itu ini pembuluh darah. Ini kolesterol. Pembuluh darah ini ada sumbatan-sumbatan namanya sampah. Sampah ini namanya kolesterol. Ini ini jantung di sini. Kalau jantung ini menumpah darah, sirkulasi darah ke seluruh tubuh, kemudian kabel ini, ya, pembuluh darah ini ada sampah-sampah, kira-kira lancar apa boten? Itulah kolesterol. Oke, namanya likaten. Oke, likaten itu namanya geringan. Kalau nggak salah itu bahasa Korea loh Bu. Ya, jadi inilah yang namanya sampah atau kolesterol. Jadi jantung ini berat. Kalau dia sampai di sini nyelekit, hati-hati. Berarti sampahnya banyak. Ketika sampahnya banyak, dia maksud. Lu bener nih. Akhirnya jantungnya bengkak. Duh, paham ya? Apakah asam aurat? Apa? Ya itu maksudnya. Asam urat itu beda. Kalau kolesterol antara sendi ke sendi di sini. Tapi kalau asam urat sendinya ini asam urat. Asam urat ini apa sih? Kan begitu ya. Asam urat itu panjenengan biasa kebanyakan protein tinggi, terutama usia 40 tahun ke atas sudah mulai dikurangi. Kalau yang sudah punya asam urat maka dihentikan. Apa makanan itu yang harus dihentikan? Tak pelan-pelan. Bayam, kangkung, kubis, sawi, pinju, nanas, jeruan, kacang-kacangan, gaji, santan, kepala ikan. Paham? Hafal?
nanti dia masuk ke madaran, ke perut, di lambung, kemudian diproses masuklah ke ginjal. Ginjal tidak mampu memproses dengan baik sehingga dia muntahkan keluar, namanya zat purin atau seperti pasir. Kemana dia muntahnya? Ke ujung-ujung badan. Kalau di kaki, jempol dulu, jempol kaki. Ternyang-ternyang, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Sudah penuh semuanya, pindah ke tumit. Jenengan bangun tidur, aduh, gitu, kemudian penuh, pindah ke mata, kaki, sampai ke lutut dan lain sebagainya. Kalau di tangan juga sama. Dan ciri-ciri asam urat itu salah satu organ tubuh, gak mungkin kiwat ngene. Ya, kalau dua-duanya sakit pasti ada segmen, itulah asam urat. Paham ya bedanya? Jadi itu termasuk kolesterol. Berapa sih nilai normalnya? Kolesterol tidak boleh lebih dari 200. Kalau asam urat ada dua, bapak-bapak 3 sampai 7,2, tapi kalau ibu-ibu 2 sampai 6. Ayo siapa yang kena asam urat? Paham? Tadi emak saya ini tak bawain namanya kolang kali. Sudah dibawa ya mak? Boleh saya kasih mak? Nih Bu, saya bagi ilmu gak apa-apa ya. Penting nih, terutama sepuh-sepuh. Mak ini tak belikan tadi ke Superindo. Kata tanggung mak, saya beli tadi mak, udah mak. Untuk apa kolang kaling ini? Jenengan yang punya masalah dengan lutut, tahu? Lututnya sakit, kebanyakan gerak, mungkin nomani nemen, akhirnya lututnya kurang. Oh, jangan dulu skotlet atau stemplet kan? Stemplet, itu kan kurang oli. Hubungannya dengan orto tulang. Dengan kalau ke tulang disedot, kemudian dimasukin obat lewarang, loro, paling alami gitu. Katanya loro. Nah ini untuk apa? Jenengan monggo berbagi sama tetangga keluarga, beli kolang kaling. Kalau yang kecil tadi ada kecil itu 9 ribuan. Kalau yang segini bukan mutu nih, harganya ya makanya. Ya, tapi ini biar tahu 29.500 wis 30.000. Ya. Bagaimana caranya? Nanti ini kan ada airnya, jenengan potong, kemudian tuang ke rigi atau salingan. Rigi tahu kan? Habis go, nanti disirami air. Setelah disirami air, itu langsung dengan dahar buat camilan. Pagi 3 sampai 5 boleh, siang 3 sampai 5 boleh, sore 3 sampai 5. Jangan banyak-banyak. Insya Allah tidak lama dengan enteng lututnya. Dan saya pernah alami, saya pernah alami divonis namanya OA, artritis akut. Jadi kekurangan cairan, mau disuntik saya nggak mau. Karena ceritanya konco-konco sok wakiti teman. Alhamdulillah saya dapat resep beli kolang kaling. Pak sama nggak dengan di pasar? Ribet jadinya. Beli sudah yang jadi. Kalau tidak bisa ke Malang, titip di Superindo, Saujajar ada, di Kacuk ada, Superindo. Cari tanya sama di situ pegawai. Saya mau beli kolang kaling. Beli saja yang segini. Ini 1 kilo. Kalau yang kecil kurang juga. Nanti sisanya di mana? Taruh di kulkas. Besok camil lagi 3 sampai 5. Siang camil lagi ya. Paham ya? Penting nih. Maeta berapa kali? Sehari. Pagi, siang, sore. 3. Camil 3 sampai 5. Camilan. Dan jadi langsung sekali itu namanya warak. Paham? Ayo sambung dijawab. Yang lain. Ibu ini tuh ya. Ya Allah. Ini putranya dulu yang nyunat saya ya Bu. Siapa nama ini? Iya. Dulu yang nyunat saya ini putranya. Saya tukang sunat. Bahkan tadi jam 4, 1, jam 5, 1 saya nyunat. 1 anak ngembal santren, satunya Karanganyar. Sudah nyunat saya 2. Maghrib praktek, langsung saya berangkat ke sini. Tiap hari seperti itu. Monggo, ayo, monggo. Mengenai tensi tadi ya,
Saya biasanya tensi itu 90 atau 100/70. Apakah itu dikategorikan normal atau kurang? Baik. Patokannya atas 100 sampai 140. Di atasnya tidak normal, di bawahnya 100 tidak normal. Bawahnya di bawah 60 tidak normal, di atasnya 90 tidak normal. Begitu aja kuncinya. Ada pertanyaan lagi, Pak, tetangga saya tuh 200/120. Gak apa-apa, gak ngeluh, gak mumet, gak pating cerkot, kan begitu ya? Tapi tetangga saya sebelah kiri saya, wah ampun, varian tensinya 150 lebih 10, gitu. Bawahnya lebih 10/100. Kok sampai pating cerkot, sampai meripatin abang-abang mual. Mana yang lebih bahaya? Ayo, mana yang lebih bahaya? Yang 100. Yang 200 tidak ada keluhan, apa yang 150 ada keluhan? Mana yang bahaya? Sama bahayanya. Yang bahaya yang 200. Kenapa bahaya? Berarti reaksi tubuhnya nggak normal. Ibu ini saya cubit, sakit, normal. Bapak ini saya cubit, kok nggak sakit? Berarti bapak ini tidak normal. Paham ya? Kalau 200/120 kok nggak sakit, kok nggak ada keluhan, berarti reaksi tubuhnya tidak normal. Dalam kutip, hati-hati. Paham? Karena kalau 150 dia pasti buru-buru Pak Mantri, Pak Dokter, Bu Bidan. Bu, kok ngeluh ya Bu, saya kompetensi. Duh, beli obat, minum obat, pasti dia istirahat. Tapi kalau 200, yo anteng-anteng aja. Aku rapopo, gitu. Akhirnya moro-moro set. Paham? Kejawab ya? Jawab. Di atasnya, atas 140 tidak normal, bawahnya di bawah 100 tidak normal. Stripnya juga sama, di atasnya 90 tidak normal, bawahnya di bawah 60 tidak normal. Ada yang bertanya lagi? Tak kasih bapaknya dulu, monggo. Ginjal. Ya, namanya bangkean. Iya, itu bahasa Korea, Pak. Monggo, monggo. Harus protes. Ayo. Monggo. Ayo, dulu saya kasih contoh, jadi kan ya, ikut saya lagi. Boleh wes, boleh. Madep besar, maaf ya. Lihat saya, naik aja lagi. Sama-sama orang ganteng biasa. Kalau lihat ya, kelihatan ya. Kalau di sini kanan kiri ini namanya ginjal. Tapi kalau di sini persendian, beda. Paling kesel, kurang istirahat, kaki yang kerja. Tapi kalau di sini sakit, itu namanya ginjal. Ada ginjal kanan, ada namanya ginjal kiri. Kalau ginjalnya yang sakit namanya penyakit ginjal apa ginjal? Hah? Berarti bapak ini sakitnya ginjal. Oh tuh. Ya, paham ya? Oke, sampun. Sebentar. Berarti bisa jadi kenapa sih kok minum tuh harus duduk? Kalau minum duduk, ini boleh, pinta satu. Saya senang, Bu. Di atasnya ginjal ini namanya sphincter. Sphincter ini filter atau saringan. Kalau dia berdiri, ini nutup. Jadi yang diminum langsung masuk ke ginjal. Tapi kalau dia duduk, ini kebuka seperti ini. Akhirnya minuman masuk ke sini disterilkan, masuk ke sini disterilkan. Kalau udah steril masuk ke ginjal, maka ginjalnya aman. Paham ya? Makanya kenapa sih Islam itu luar biasa dengan ojo biasa nih, biasanya Tegal, gelgok, hati-hati. Paham ya? Termasuk pipisnya, bapak-bapak hati-hati itu pipisnya. Ojo biasa nih kayak sopir, maaf ya. Buka lawak. Paham maksudnya?
Pipis itu ada caranya, sampun Pak, matur suwun. Pipis itu ada caranya. Lihat saya. Kenapa ini mau Isra Mi'raj toh? Kenapa orang sholatnya rajin tapi maksiatnya rajin? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya rajin, mungkarnya rajin. Sholatnya berjamaah, mungkarnya berjamaah. Sholatnya istiqomah, mungkarnya istiqomah. Kenapa? Salah satunya pipisnya gak benar. Pipis yang benar bukan begini jongkoknya. Hati-hati. Ya, lihat saya. Lanang itu bodoh. Lihat saya, ini penting. Kaki kanan di depan, lihat saya. Kaki kiri di belakang. Pertama. Kemudian yang kedua, dia duduknya begini. Ini nggak boleh nyentuh najis, ya. Di atas. Tumit. Ya tumit ini tumpuan pantat. Begini. Yang kedua. Yang ketiga, dengan agak condong ke depan. Keempat, tarik nafas pada saat mau pipis. Bareng dengan mau keluarnya, wong lanang, orang usah dibayani Bu. Bayani itu wong lanang itu ya. Hah? Kayak pura-pura nopo nih Bu ya. Nanti pada saat dia tarik bareng sama mau keluar pipis, dekem di perut, maka jenengan pada saat sholat insya Allah aman. Tapi kalau panjenengan pipisnya nggak benar, boleh saya kasih satu, kasih dikit tuh, dikit saja, sedikit, kadang-kadang Bu, dikit. Kalau jenengan pipisnya mengatur, pipisnya nggak benar, maka lihatlah pada saat sholat gerakan ruku. Ayo buktikan, ada nggak yang keluar? Allahu Akbar. Loh, benar nih. Maka yang keluar itu sesungguhnya adalah pipis. Kenapa keluar? Kantong kencingnya begini. Kalau jenengan pipisnya ngadeg atau tidak benar, maka kantong kencingnya masih ada, nggak kelihatan ya, ada airnya. Sehingga pada saat sholat gerakan ruku terutama nanti seperti ini. Allahu Akbar. Loh, benar tuh. Ayo bapaknya jujur, pernah ngalamin apa bukan? Sehingga jenengan sholatnya tidak pernah sempurna. Orang usah kesusu. Ada beberapa kelompok itu kalau mau ke kamar mandi, sarungnya dilepas. Dia di kamar mandi benar-benar dia sungguh-sungguh melaksanakan jongkoknya itu. Kalau celana dia dilepas, orang celananya nggak dilepas, resletingnya tok sini buka, gitu. Kalau tolah toleh ditutupi lawangin mobil, tolah toleh. Hayya 'alas sholat, ya sholat rajin. Ibu-ibunya sholat rajin. Mulai ketemu sholat ngerasani imam, gitu. Ngerasani contoh, ibu lo, sholat mesti ya, gak mas-masan. Kalau sholatnya baik, insya Allah kapate elek awai. Itu kunci sudah, ya? Paham ya? Ayo sekarang sudah kejawab ya. Jadi bisa karena kekeselan. Kalau di atasnya itu ginjalnya diperbaiki, banyak minum air putih dengan duduk yang baik, pipisnya dengan jongkok yang baik. Sekali lagi, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, tumpuannya tumit ke pantat ini, ya. Kemudian agak condong ke depan, tarik nafas. Insya Allah tumpah. Yuk tanya lagi dari siapa? Sambung ya. Saya sampai jam 12 ya. Assalamualaikum, saya mau tanya. Waalaikumsalam. Ya, saya istri dari RS Baroji. Oh alah. Jangan sing ganteng niku lho. Iya. Mau tanya itu apa tanda-tanda gejala diabetes? Karena saya ini sering telapak kaki saya ini panas dan sakit. Sebelum saya jawab, jujur ada yang kena diabetes. Gak apa-apa, tak kasih ilmunya. Bapak ada yang kena diabetes. Kencing manis. Saya sendiri. Baik. Ternyata saya punya tetangga
sudah kena kencing manis 15 tahun. Saya tanya, Bu, sakit apa? Kencing manis. Saya tanya lagi, kencing manis niku nopo? Kencing manis niku diabetes niku lho, Pak. Sik, ora usah ngamuk, Bu. Kula tanglet niku halus, gitu loh. Lek diabetes niku nopo, Bu? Loh, kamu sih kan diabetes itu kadar gula tinggi loh, Pak. Ya Allah, Ibu ini kenapa emosi loh, gitu. Ternyata kenapa banyak orang yang tidak bisa mencegah kencing manis, bahkan yang terkena kencing manis kok susah sekali diobati. Salah satu penyebabnya adalah dia sendiri tidak tahu apa itu kencing manis. Ayo, gimana mungkin? Tak kasih tahu. Kencing manis atau diabetes mellitus atau kadar gula tinggi itu apa sih? Ketidakmampuan tubuh mengolah gula menjadi tenaga. Kalau bahasa medis, glukosa menjadi glikogen. Jadi gula yang kita minum tidak bisa dirubah menjadi tenaga. Kenapa nggak bisa dirubah menjadi tenaga? Karena rusaknya pankreas. Pankreas di sini, nempel-nempel, kotak-kotak. Kenapa? Karena rusaknya pankreas. Pankreas inilah yang tugasnya memproduksi namanya hormon insulin. Hormon insulin itu untuk apa? Hormon insulin inilah tugasnya untuk menangkap gula menjadi tenaga. Tapi kalau pankreasnya rusak, berarti tidak punya hormon insulin. Gulanya bebas kemana-mana. Kira-kira nyambung apa boten? Ayo, nggak apa-apa. Loh, ini penting, Bu. Indonesia ini sekarang penyakit yang luar biasa mengalahkan COVID itu adalah diabetes mellitus atau kencing. Percaya nggak percayanya nih? Kalau sudah kena kencing manis, rentetannya panjang. Di rumah sakit itu sudah bolak-balik, kontrol. Seperti itu aja. Oke, ngerti ya? Pertanyaannya, bagaimana supaya pankreasnya aman, tidak rusak? Kan begitu. Satu, kalau sudah sering gula, ayo dikurangi gulanya supaya pankreas ini gak kesel memproduksi hormon insulin. Lek gulanya sak monten, ya Pak, hormon insulinnya juga sak monten. Gulanya lebih tinggi, dikit lebih tinggi. Tapi kan lama-lama kesel jadi ini pankreasnya rusak. Yang kedua, setelah makan tidak boleh tidur. Pak, ngapunten kula mantun dahat, kula boten nate kula tilem. Paling kula cuma leyeh. Jenengan pundi sih gerane? Loh, kula niku Malang, Pak. Jadi sari katut enggak ya? Angin, katut nggih. Jadi sari katut Malang. Tuh. Kula niku paling leyeh-leyeh kalian ningali TV. Dangu-dangu TV ini ningali kula. Paham? Habis makan jangan pernah tidur. Bagaimana? Nunggu berapa jam? 2 jam sampai sempurnanya 3 jam. 2 jam itu apa sih? Makan itu masuk di lambung, itu diproses, digiling, dicerna maksimal kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam dikeluarkan pelan-pelan ke usus halus, pelan-pelan keluar lagi Pak dari lambung Pak, dengan perjalanan membutuhkan 1 jam. Kalau sudah 1 jam masuk ke usus halus, lambungnya kosong, silahkan tidur, insya Allah aman. Tapi kan seringnya kita habis makan entek rong piring langsung, gak mungkin, paling angop di sini. Gitu. Yang ketiga, jangan tidur pagi hari seperti saya sampaikan tadi. Pagi itu kapan sih jamnya? Habis subuh sampai sebelum zuhur, itu namanya pagi.
Kalau panjenengan biasa tidur pagi hari, maka penyakit semakin numpuk. Kalau sore, habis asar sampai maghrib, panjenengan kalau tidur jam-jam segitu, habis asar sampai maghrib, biasanya tambah loyo. Buktikan. Hayya 'alas shalah, kati ngrungu nih Pak. Asal sentange, gini apa nggih? Loh, iya benar tuh, saya juga pernah merasakan. Pulang kantor tak tidur sebentar, turu. Allahu Akbar, asal sentange, loyo. Asar sampai maghrib pasti loyo, lemes. Tapi kalau habis subuh sampai duhur, panjenengan banyak berbagai penyakit yang akan nempel pada tubuhnya. Kemudian bagaimana solusinya? Satu hari panjenengan minimal 30 menit atau 30 menit setengah jalan-jalan. Malah kula isin Pak, gak sempat kakatan penggawean. Kenapa sih kok gak sempat? Apa ngenteni stroke dhisik baru sempat? Tapi Pak De, lah kok sempat melampang-melampang? Kok bisa? Kalau sudah sakitnya remuk awake, kok bisa jalan-jalan? Kenapa di saat sehat panjenengan selalu penggawean kok yang ada di otak, lupa dengan menjaga kesehatan. Gini Bang Nggih. Jalan-jalan 30 menit atau setengah jam setiap hari. Kurang tidak boleh, lebih bagus. Kenapa sih kok 30 menit? Ayo ada yang bisa jawab? Kenapa kok 30 menit? Kenapa kok harus setengah jam? Karena 20 menit itu baru mulainya proses pembakaran. Jadi kalau dengan 20 menit berhenti, itu baru dimulai dibakar kok. Baru apa kok sudah berhenti? Nol hasilnya. Berarti nunggu minimal setengah jam 30 menit. Insya Allah besok akan rame di jalan-jalan. Tapi biasa tak praktek no ilmu ngaji. Gak apa-apa, ingat, kesehatan memang bukan segala-galanya. Tanpa badan yang sehat, segala-galanya tidak ada artinya apa-apa. Ingat itu, ya. Jadi monggo biar panjenengan tahu. Ya kalau gejalanya sih macam-macam, ya kepengen pipis malam hari bolak-balik, rasanya ya haus-haus terus gitu ya. Jadi tolong saya biarpun sedikit agak gemuk, 2 minggu sekali saya cek lab. Alhamdulillah semua normal, asam urat normal, kolesterol normal, tensi normal, semua normal. Saya selalu menjaga. Satu kunci adalah cara menjaga, ikuti tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalah dengan ilmunya. Kulina Bu. Terserah loh. Satu lagi ada yang mau tanya? Satu lagi, monggo. Untuk wanita, apakah benar salah satu tanda kadar gula tinggi niku apa ditandai dengan kesucian yang terlalu? Baik. Sebenarnya tidak selalu di situ. Ya. Yang namanya gula memang akan rentetannya panjang ke seluruh tubuh. Kalau misalnya berkaitan dengan keputihan, bisa rentetan di situ, tapi bisa juga karena keputihan murni, tidak ada rentetannya, gitu. Paham gitu? Jadi alangkah baiknya gula jenengan buatan usaha eman-eman Pak. Ke Malang bolak-balik ngentekno duit. Masa sih mau ke apotek cuma cek 10.000 gula, kok nggak mau? Sering kali loh ngentekno duit 10.000. Ya jenengan kok eman, masuk tangkil pedes itu, ya takkan keluar. Sekali masuk 200.000 teh, kan ngoten gitu. Tapi kenapa tes gula kok nggak mau? Cek, reject. Paham? Ayo satu lagi ada yang mau tanya Bu? Monggo. Jalan-jalan yang baik pagi atau siang? Baik. Tengah malam. Jalan-jalan yang baik adalah setelah mulai matahari terbit pelan-pelan kena badan kita. Yang baik di situ. Sehingga tambahan jangan menggunakan yang salah. Apa itu? Dulu kan banyak di depan rumah pasang botol-botol cilik-cilik. Kecil sakit. Itu salah itu. Saya batin sopo sih ngajari sopo kok melok-melok tonggoni. Pernah ya? Jenengan kalau nggak percaya lakukannya itu istiqomah apa enggak? Enggak. Bangun kok awal-awal semangat. Aku cek sehat, rematiku bilang besok enggak blas.
Salah. Yang dilihat bukan masalah batunya nyocok-nyocok, bukan. Yang dilihat adalah gerakannya jenengan 30 menit. Lah, kalau baru jalan dari rumah, ketemu kang tonggo, ya apa niku bisa ngobrol, boleh, tapi sikile tetap lapo sikil moyo, aku kendak, koyo jarang, gak apa-apa, karena gerakannya yang dilihat, ya, bukan. Terus tambahan, apakah sendalan, apakah nyeker, atau sepatuan, atau ngapain? Salah dengan itu. Pakai alas kaki, mau sepatu boleh, mau sendalan boleh. Lah sendalnya kok di Cangkeng. aku tak melaku aku. Sopo sing ngajari lho. Salah ya. Kalau orang tua sudah kena kerikil satu, besok nggak jalan lagi, sikil loro. Loh, ini tak kasih ilmu yang salah selama ini, paham ya? Jadi penjenengan pakai sendal, jepit lah enak, jepit enak ya. Jepit itu sudah enak, apa mereknya bebas ya. Paham? Sampun? Kalau sampun tak tambahi satu, belum ada yang ditanyakan. Jenengan kalau saya misalnya, kok saya merasa mual-mual, kadang muntah, sebal, itu sakit apa? Ini maksud, ayo tak kasih tahu, ya. Ternyata hadisnya ad-Dailami, Rasulullah dawu al-Maidatu, al-Maidah itu lambung, al-Maidatu baitud da'i, lambung sebagai sumber penyakit. Lanjutannya wal hayyatu rasyukul dawai, sak api-api obat luwih api sing ati preventif, mencegah lebih baik daripada tidak mencegah. Gitu? Sampai nama boten paham nggih? Lambung tak kasih tahu ada 3. Satu namanya gastritis atau asam. Kok iso asam urat? Sing dibahas iki lambung kok iso asam aurat. Asam lambung. Ciri-cirinya mual, bisa muntah, pusing, pating cerkot, ngeluh, sak sembarang kalir, kemudian susah tidur, kalau tidur kelimpang, kelimpung. Paham? Ciri-cirinya begitu. Apa penyebabnya? Penyebabnya sutris. Kenapa? Stres. Buktikan. Gasen teh, beras teh, anak bayar SPP guru bayar, daerah bolak-balik tel, undangan bubut saam, bapaknya kapateker, tonggo bolak-balik nakihu, kira-kira mamen sing sak meja niku telas napa mboten? Ningali tok. Gini mboten? Jadi penyebabnya itu adalah paham. Tadi apa? Asam lambung. Yang kedua namanya tukak lambung loh. Ada lagi ini. Kalau bahasa medis peptic ulcer. Bahasa Indonesianya tukak lambung. Asam lambung, tukak lambung, dinding. Tukak lambung itu apa? Dikasih maam loro, gak dikasih maam tetap loro. Kenapa? Di dalam lambung itu luka-luka bisa borok-borok dan bahkan bisa bernanah. Paham? Bahasanya infeksi atau radang lambung. Paham ya? Ada nggak pernah seperti itu? Apa sih penyebabnya? Satu, pedes misalnya. Dua, makanannya tidak teratur. Yang penting enak, orang mikir sehat. Yang nomor 3, kampate teratur mahme. Paham ya? Mbok, sarapan mbok engko angi. Wis kowe mantuk mbok, engko ae aku burung luwe.
hati-hati. Jadi agama Al-Quran tidak pernah menerangkan makan harus 3 kali, pagi, siang, sore, pagi rawon, awan, soto, bengi, sego goreng, nggak ada. Tapi karena kebutuhan kita, maka kita makan tetap 3 kali, minimal 2 kali dengan porsi yang cukup. Dulu namanya 4 sehat 5, sekarang diganti dengan gizi seimbang. 4 sehat 5 sempurna, pencetusnya adalah Profesor Purwosudarmo tahun 1950-an. Beliau berasal dari kota Malang, Jawa Timur. Baru tahu kan? Jawa Timur. Yang terakhir, yang ketiga, lambung itu namanya penyakitnya adalah GERD. GERD. Pernah dengar? Ya. Pernah dengar ya? Ya. Kalau ke rumah sakit itu ada itu. GERD. G gastro itu lambung, gaster. Esofagus atau tenggorokan. Reflux dibacanya, naik. Disease itu asam lambung. Artinya gastroesophageal reflux disease itu adalah asam lambung yang sudah naik ke tenggorokan, rasanya ampek, kadang-kadang panas, sampai ke leher juga gak penak. Itu namanya apa? Napa? Gledeg. Sing dater, Bu. Gledeg. Itu bahaya. Kenapa bahaya? Wong iso gak iso nafas. Kadang ampek, Bang, gak bisa nafas. Tak lihat, tak periksa itu sama saya, parunya aman, jantungnya aman. Tapi kenapa kok ampek gak iso nafas? Karena sudah naik ke atas. Paham ya? Tuh, paham? Jadi tentang lambung, ada asam lambung, ada tukak lambung, dan ada GERD atau asam lambung yang sudah naik. Oleh karena itu, ibu bapak hadirin yang berbahagia, mohon maaf mungkin waktu saya akan molor-molor sedikit, karena di ilmu kesehatan saya punya tanggung jawab moral, tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada masyarakat. Karena apalah artinya duwi omah gawat, latare om, duwite owah, usahane sukses, tapi kok awake rem, penak apa boten? Tuh, hati-hati. Sudahlah, kuncinya ayo jaga sehat kita, dirawat. Yang kedua, selalu bersyukur biar kita bahagia. Dan yang ketiga, anak-anak kita ayo ditoto, ditata, karena sekarang ini emergensi akhlak. Awangnya lah lari-lari saniki. Jenengan biarpun anteng koyo nopo, tapi yugane jenengan gak karuan, susah napa boten. Caranya ada 3 tadi: belajar bermain layangan sing apik, nomor 2 napa kira-kira eling wong tuwa gambarani anak. Kepengen anak apik, wong tua kudu apik. Kepengen anak soleh soleha, wong tua kudu soleh soleha. Yang ketiga adalah ucapan kudu apik, hati ini kudu apik, karena semuanya adalah doa. Ya Rasulullah, kula sanes ahli swarga, ananging
segara mugi panjenengan paring pangapura paring pangapura ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak samonten awak nggih pangapunten sedaya kelepatan. Kenapa saya selalu di mana-mana saya ngaji, saya selalu ingin kolaborasi menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu kesehatan. Percayalah, jenengan ketika badan itu sehat, sak sembarangnya penak, tilem penak, ibadah penak, kerja penak, lapo-lapo penak. Tapi kalau sudah sakit, sak sembarangi susah. Apalagi tidak punya yang kaitannya dengan BPJS dan sebagainya, wis arep berobat kanggo duit, masuk rumah sakit larang, akhirnya tambah awake tambah susah. Ayo dijogo, walaupun bagaimana kesehatan ini simpel. Ingin sehat, jangan pernah lepas dari tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagi panjenengan yang punya penyakit-penyakit, tetaplah bersyukur. Karena tadi saya ada nomor 2, bersyukur dalam kondisi apapun, jangan pernah putus asa. Kalau panjenengan dikasih sakit, kemudian panjenengan ikhlas, panjenengan bersyukur, maka sakit panjenengan dapat menggugurkan dosa-dosa panjenengan. Tetap tenang, tetap sabar. Ingatlah, ujian itu pasti silih berganti. Bahkan kadang-kadang susah untuk mencari solusi. Ada kalimat terakhir, sesungguhnya ujian dan cobaan yang silih berganti itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang bisa lari, sembunyi, menghindar, apalagi melawan. Dan yang bisa dilakukan adalah menjalani ujian dan cobaan tersebut dengan ikhlas dan sabar. Ketahuilah, nikmat sorga itu adalah ganjaran bagi hamba-hamba yang lulus melalui berbagai macam ujian dan cobaan untuk menjaring hamba-hamba yang layak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sabar itu berat, memang mulai zaman dahulu, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, sabar memang berat. Diucap no enak, ngandani wong penak yo, tapi dilakoni angel. Pancene angel. Kenapa kok angel? Karena hadiahnya surganya Gusti. Kalau sabar itu enteng, sabar itu ringan, paling-paling hadiahnya rantang. Kipas angin gak percaya entenono bulan Agustusan. Ujiannya paling-paling lomba mangan kerupuk karo balap tuh, paham gak? Kunci terakhir hidup, nikmati jalani dulu, syukuri gampang. Nikmati, jalani, syukuri. Insya Allah akan indah pada waktunya. Kecemplung santen menawi wonten salah luput, tiang ganteng kaya kula lho Bu. Nyuwun agungi pangapunten. Kalau ngerti bahasa Madura, kacepot gulana merah, salah lopot nyoon sekolah. Mungkin maringi manfaat. Sedaya niki kula pangapunten panjenengan sedaya.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.